never slow up, no I don't take shit, I got no 의 스파이크. 자, 수비 이후에 반격합니다. 메가 스파이크. 자, 네타페. Catatan positif kembali didapatkan Red Sparks saat menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Selasa, 14 Januari 2025, melawan Hwaseong IBK Altos. Bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu menang tipis atas IBK Altos. Hasil manis itu menjadi hasil yang membanggakan bagi Red Sparks lantaran mereka kini sudah mengantongi rekor 10 kemenangan secara beruntun. Kendati demikian, banyak catatan yang harus dirampungkan oleh tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut dari apa yang sudah ditunjukkan ini. Red Sparks sendiri mengawali pertandingan ini dengan cukup meyakinkan di mana mereka tampil solid dengan merebut 2 set langsung. Di balik itu, ada rentetan kesalahan yang masih ditunjukkan para pemain Red Sparks, di mana salah satu yang tersorot datang dari Vanja Bukilic. Pevoli asal Serbia tersebut memang tampil tidak meyakinkan bahkan sejak dari pertandingan sebelumnya melawan GS Chalta Soul Kicks di pekan kemarin. Pada pertandingan ini sendiri, grafik kurang memuaskan masih ditunjukkan Bukilic di mana acap kali serangannya masih mampu dibendung lawan. Puncaknya terjadi pada set ketiga di mana Bukilic melakukan sebuah kesalahan dan memaksa Red Sparks akhirnya gagal meraih 3 poin sempurna. Bukilic mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan Megawati yang kembali menggila untuk membuktikan dirinya di laga kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin. Dengan raihan poin sebanyak itu, Megawati dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Di sisi lain, Bukilic hanya bisa merenungi rentetan kesalahan yang telah dia buat selama menghadapi IBK Altos. Pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut bahkan tertangkap kamera sedang mengusap air matanya. Penggemar bahkan hingga warganet pun banyak yang berspekulasi bahwa kesedihan Bukilic ini terjadi karena dia merasa tak mampu berada di top performa. Tak bisa dipungkiri bahwa 2 laga terakhir Red Sparks ini berjalan dengan sulit meski pada akhirnya mereka masih mampu menggenggam kemenangan. Selaku juru taktik, Ko Hee-jin pun sebelumnya sudah pasang badan terkait dengan performa Bukilic. Saat menjalani laga melawan GS Chaltes, pria berusia 44 tahun tersebut enggan untuk menyalahkan Bukilic seorang. Baginya, voli merupakan permainan tim di mana saat ada satu pemain yang tidak perform, maka pemain lain harus menutupi lubang itu. Vanja Bukilic tampak tak bisa membendung air matanya meski timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menang pada Liga Voli Korea. Megawati sudah menorehkan 481 poin dalam 19 pertandingan dari total 20 pertandingan Red Sparks pada musim ini. Megawati Hangestri, oposite timnas voli Indonesia itu kembali bertengger di peringkat teratas sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Megawati memiliki pencapaian serangan sukses 47,38% untuk menjadi yang terbaik sampai sejauh ini. Atlet berusia 25 tahun itu sudah banyak memberikan kontribusi besar terhadap timnya. Melihat perkembangan pemain putri Indonesia itu, pelatih Ko Hee-jin tersenyum. Ko Hee-jin tak berhenti bersyukur bisa menemukan pemain dengan kualitas seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Sangat penting bahwa ia memiliki pengalaman di V-League, dan ia memiliki kesungguhan untuk berlatih keras, jika Ko Hee-jin, dilansir dari The Spike. Seperti yang saya katakan musim lalu, tidak mudah menemukan pemain seperti Mega, ujar Ko Hee-jin penuh semangat. Pelatih berusia 44 tahun itu tak hanya menilai kualitas Megawati di dalam lapangan saja. Ko Hee-jin juga terkesan dengan kepribadian atlet asal Jember, Jawa Timur ketika berada di luar pertandingan. Mega tidak hanya bagus, tetapi kepribadiannya juga penting. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi ada pemain yang mengalami hari yang buruk. Kemudian itu menjadi masalah bagi tim, ucap Ko Hee-jin. Seorang pemain seperti Mega layak untuk dipuji. Itulah mengapa ia pasti akan menjadi lebih baik, tegas Ko Hee-jin. Itu adalah hasil yang wajar. Dia berlatih keras dan mendengarkan saran, ucap pelatih Red Sparks memuji. Megawati juga dipuji setelah mencetak poin terbanyak yakni 44 poin saat Red Sparks mengalahkan Hwaseong IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025. Meski begitu, Ko Hee-jin tetap memberikan evaluasi bahwa beberapa kali timing serangan dan timing servis Megawati agak kurang tepat. Kami memiliki penampilan yang bagus hari ini. Dia mencetak banyak poin, jadi kami bisa memenangkan pertandingan, tutur Ko Hee-jin. Tapi ada beberapa timing serangan dan timing servis yang hanya dia dan kami yang tahu. Dia tahu itu, kami harus melatihnya dalam latihan, ujar pelatih Red Sparks Ko Hee-jin. Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin begitu senang melihat penampilan Megawati Hangestri Pertiwi yang tetap konsisten setelah memasuki musim keduanya di Liga Voli Korea.
Megawati Hangestri menjadi kunci kemenangan bagi Red Sparks ketika bersua di kandang IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. Megawati Hangestri mencatatkan 44 poin pada kemenangan 3-2. Megawati mencatatkan 44 poin dengan tingkat keberhasilan 48,15%. Poin tersebut termasuk 3 poin blokir dan 2 poin servis. Megawati Hangestri mampu menunjukkan performa terbaiknya, melampaui rekor tertinggi pribadinya yaitu 34 poin dalam satu permainan, tulis Segie, dikutip Selasa, 14 November 2025. Media Korea tersebut juga mengulas bagaimana Red Sparks mampu mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Sayangnya, kritikan pun dilancarkan pada tim asuhan Ko Hye-jin ini karena tim seringkali menang dari full set. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan hari ini sehingga rekor kesalahan terbanyak dari musim ini dengan 38 poin, tulis Segie. Namun Megawati Hangestri kembali menjadi penyelamat dari krisis reverse sweep. Meski Vanja Bukilic mencetak 25 poin, namun performanya kurang bagus. Dengan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,36%, dia mencatatkan 15 kesalahan sendiri. Dilanjut media Korea tersebut. Megawati memimpin serangan tim dengan konsisten memamerkan daya serang tinggi dari set pertama hingga kelima, ditutup artikel tersebut. Red Sparks mencatatkan sejarah baru menyusul Pink Speeders hingga Hillstate usai Megawati Hangestri dan kawan-kawan meraih kemenangan dramatis dari IBK Altos. Big match super ketat antara dua tim putri yakni IBK Altos versus Red Sparks di laga pembuka pekan ke-14 putaran keempat telah selesai digelar pada Selasa, 14 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pevoli berjuluk Megatron tersebut juga dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP usai mampu menggendong tim. Lalu menyusul Vanja Bukilic, yang meski tengah dalam performa terbaiknya namun bisa mengemas 25 poin, kemudian ada Pyo Sung-ju dengan 9 poin. Usai digendong Megawati Hangestri, Red Sparks juga semakin memantapkan dirinya di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim besutan Ko Hye-jin itu kini mengemas 38 poin, atau hanya selisih 5 angka saja dari Hyundai Hillstate di posisi kedua. Red Sparks juga mencetak sejarah baru untuk tim, di mana mereka meraih 10 kemenangan beruntun dalam satu musim. Sebelumnya Red Sparks telah memecahkan rekor 16 tahun lalu. Kala itu tim yang masih bernama KTNG menorehkan kemenangan beruntun terbanyak yakni 8 kali. Megawati Hangestri menjadi headline media Korea Selatan setelah mencetak 44 poin di laga Red Sparks versus IBK Altos. Kemenangan ke-9 diraih Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan susah payah. Red Sparks sukses menang 3-2 atas GS Chalters di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025. Laga ini menjadi ujian penting dan peran setter Red Sparks, Yeom Hee-seon penting dalam menentukan serangan bagi para pemain dalam tim. Ketika Rechieve goyah dan kaki terlalu sibuk untuk menciptakan pola permainan yang dijanjikan atau ketika salah satu opsi serangan tidak berfungsi dengan baik dan mereka dipaksa untuk membuat pilihan. Bagi seorang setter yang memiliki permainan terbatas yang dapat ia lakukan sendiri, situasi seperti itu bisa sangat membuat frustrasi. Itulah situasi yang dihadapi Yeom Hee-seon dalam pertandingan melawan GS Chalters. Serangan Bukilic juga lebih tumpul dari biasanya, sehingga pilihan yang dapat dimanfaatkan menjadi terbatas. Tidak mudah untuk menyelesaikan permainan bahkan dengan hanya satu situasi sulit, tetapi Yeom harus menangani keduanya. Sebagai seorang setter, Yeom berhasil mengatasi permainan yang sulit dan menyelesaikan kemenangan tim. Yeom mengatasi situasi sulit dengan baik dengan pengalaman, kecerdasannya dan menunjukkan kinerja yang baik dalam servis dan pertahanan, di mana dia dapat mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Berkat pilihan Yeom yang masuk akal dan kegigihan rekan-rekannya, Red Sparks mampu mencapai 9 kemenangan beruntun. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan ke-9 beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks akan menjalani lanjutan Liga Voli Korea musim ini dengan laga berikutnya melawan IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan diprediksi akan menjalani laga lebih sengit pada lawatan mereka ke Hwaseong Indoor Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan nanti. Setidaknya ada dua faktor yang mendasari prediksi tersebut. Faktor pertama adalah karena riwayat duel kedua tim yang sudah sengit bahkan sejak awal musim. Red Sparks dan IBK Altos jauh lebih intens bersaing dalam memperebutkan posisi 3 klasemen. Salib-menyalip sudah tertuang dalam grafik klasemen dari putaran pertama hingga saat ini ketika Red Sparks mulai stabil di posisi ketiga. Namun, jarak kedua tim hanya berselisih sangat tipis. IBK Altos yang berada di posisi keempat sekarang mengantongi 32 poin, sedangkan Red Sparks 36 poin. Tak ayal,
Jalannya pertandingan pada perjumpaan di putaran 4 nanti bisa sangat menentukan laju tim ke depannya. Terutama bagi Red Sparks, di mana skuad asuhan Ko Hye-jin itu berpeluang mengejar posisi 2 besar lantaran anomali 2 tim papan atas Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai MC Hillstate yang sedang menurun. Duel Red Sparks versus IBK Altos nanti akan lebih disorot pada sisi Red Sparks karena mereka berpotensi mempengaruhi bagaimana jalannya sisa akhir musim. Jika Red Sparks mampu memenangi laga atas IBK Altos pada tanggal 14 Januari besok, mereka akan meraih 10 kemenangan berturut-turut dan itu dapat sangat mengancam kedudukan Hyundai Hillstate di Ulas Sports Han Korea. Adapun faktor kedua ada di performa tim masing-masing setelah jeda paruh musim. Sebagian besar tim papan bawah telah menunjukkan kebangkitan termasuk GS Chalters dan Gwangju I Pepper Savings Ban yang baru saja meraih kemenangan heroik. Red Sparks pun kecipratan momentum bangkit GS Chalters saat harus berjibaku 5 set sebelum menang dengan penuh perjuangan dengan skor 3-2. Berkaca dari laga Red Sparks sebelumnya, ada hawa yang sedikit hilang dalam permainan tim berjuluk Red Sparks itu. Yang paling terlihat jelas adalah lesunya Vanja Bukilic yang notabene jadi tandem dua lini serang Red Sparks. Bukilic terlihat kurang tajam saat menyerang dibandingkan sebelum jeda paruh musim. Yang pasti, diharapkan tidak ada masalah kesehatan yang mendera oposita asal Serbia itu mengingat Korea Selatan sedang ada di puncak musim dingin. Pun dengan harapan tak ada cedera apapun yang terjadi pada dia. Selain itu, meminimalisir kesalahan sendiri juga wajib jadi bahan evaluasi Mega dan kawan-kawan. Red Sparks hampir kembali ke mode awal musim saat banyak membuang peluang dari service error. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4 pada pekan ini akan menampilkan pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Hwaseong IBK Altos. Megawati kini menjadi andalan tim dalam mendulang poin, sehingga ia harus tampil prima untuk terus membawa Red Sparks meraih kemenangan. V-League Korea Selatan telah memasuki putaran keempat, dan Megawati Hangestri Pertiwi masih berada di posisi 3 besar top skor. Pada Jumat pertandingan, 10 Januari 2025, Megawati memainkan peran kunci dalam kemenangan Red Sparks atas GS Chalters dengan skor 3-2 di Seoul Jangchung Gymnasium. Megawati mencetak 33 poin, yang menjadi poin terbanyak di penempatan. Meski tampil mengesankan, Megawati kalah dari Giselle Silva, pemain GS Chalters, yang mencetak 49 poin dalam pertandingan tersebut. Silva kini menjadi pesaing utama Megawati dalam perburuan posisi top skor di V-League. Dengan tambahan 33 poin dari pekan ke-19, Megawati kini berada di posisi ketiga dengan total 437 poin. Ia masih tertinggal dari Silva yang mengoleksi 469 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos yang memimpin dengan 489 poin. Namun, pencapaian Megawati tetap menjadi sorotan dalam perebutan posisi teratas. Keberhasilan Megawati dan Red Sparks berimbas pada posisi di klasemen. Red Sparks, yang baru meraih kemenangan ke-9 berturut-turut, kini menduduki klasemen ketiga dan berpeluang besar lolos ke posisi semifinal zona playoff. Sebaliknya, GS Chalters berada di dasar klasemen setelah mengalami 14 kekalahan beruntun. Di pekan ke-20 V-League, Red Sparks akan menghadapi IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025, sementara GS Chalters akan melawan Expressway sehari setelahnya. V-League Korea Selatan Putri diikuti oleh 7 tim, dengan setiap tim memainkan 36 pertandingan di babak reguler. Tim yang berada di posisi pertama klasemen akhir akan lolos langsung ke babak final, sementara posisi kedua dan ketiga akan bertanding di playoff semifinal. Bintang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, harus tetap fokus dalam laga-laga berikutnya untuk mempertahankan posisinya di daftar pencetak poin terbanyak atau top skor Liga Bola Voli Korea Selatan. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin memanas setelah memasuki paruh kedua kompetisi di mana Red Sparks menjadi sorotan. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang berada dalam jalur kemenangan yang panjang. 9 laga beruntun berhasil dilalui Red Sparks tanpa sekalipun mencecap kekalahan dari lawan-lawannya. GS Chalters Soul Kicks menjadi korban dan membawa tim berjuluk Red Force itu menggoreskan rekor kemenangan terpanjang. Terlepas dari gelagat tidak puas Ko Hye-jin sebagai juru taktik mereka sendiri, pencapaian Red Sparks patut diwaspadai para rival. Mereka diprediksi masih akan tampil menggila dengan dua meriam kembarnya yaitu Megawati dan Vanja Bukilic. Tak bisa dipungkiri bahwa Megawati dan pevoli asal Serbia tersebut menjadi tulang punggung di tim ini dalam menorehkan poin. Dengan raihan 9 kemenangan beruntun ini, Red Sparks terus menambah perolehan poin mereka di tabel klasemen sementara. Red Sparks semakin mapan berada di peringkat ketiga dengan sudah membukukan total 36 poin. Walau tertahan cukup lama di posisi tersebut, tim yang berasal dari kota Daejeon itu semakin menebar ancaman kepada dua tim di atas mereka.
adalah Incheon Heungkook Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate yang kini sedang dibuat was-was dengan performa apik Red Sparks. Sebagai pemuncak klasemen, Pink Speeders sedang disorot karena mereka baru saja menelan kekalahan kedua secara beruntun. Sedangkan Hillstate, mereka harus menjaga marwah sebagai juara bertahan dengan selalu memetik kemenangan guna menjauh dari teror Red Sparks. Hingga berita ini ditulis, Hillstate masih unggul 7 poin atas Red Sparks dengan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Kemenangan atas Gwangju IP Persavings Bank menjadi harga mati bagi tim besutan Kang Sung Hyun itu untuk mengejar 2 poin keunggulan Pink Speeders. Sepak terjang Red Sparks sempat disebut-sebut oleh Kang Sung Hyun sebelum mengawal timnya menghadapi IP Persavings Bank hari ini. Kang Sung Hyun sama sekali tak menampik bahwa Red Sparks saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik. Dia pun berharap bisa menjauh dari kejaran Megawati dan kawan-kawan dan lebih-lebih bisa merebut puncak klasemen karena akan lebih aman. Kang Sung Hyun sangat paham, Red Sparks diuntungkan karena mereka menjadi tim yang sedang mengejarnya alih-alih cemas karena cuma mempertahankan posisi. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai sedang melancarkan teror kepada tim di atasnya pada klasemen Liga Voli Korea. Pink Speeders sedang menjadi sorotan setelah mereka menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada Sabtu, 11 Januari 2025, kemarin. Pink Speeders, tim yang dilatih oleh Marcelo Abondanza tersebut gagal meraih hasil manis saat menjamu tim Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Bertanding ketat selama 5 set, Pink Speeders kalah dari juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 itu 2-3. Kekalahan ini menambah catatan suram bagi tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut. Pink Speeders sudah menderita 2 kekalahan secara beruntun setelah mereka juga sempat dikalahkan tim juru kunci GS Chalters. Momen ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi Pink Speeders usai mengawali musim 2024 hingga 2025 dengan penampilan yang meyakinkan. Pink Speeders menorehkan 14 kemenangan beruntun sejak pertandingan pertama musim ini hingga putaran ketiga. Raihan mentereng Tutku Burcu Yusgen itu akhirnya terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibesut oleh Ko Hye-jin itu menjadi aib pertama Pink Speeders dengan duo meriam kembarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Red Sparks melakukannya dengan baik melalui para pemainnya dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tim pemuncak klasemen tersebut. Kekalahan dari Megawati dan kolega seperti membawa kutukan bagi Pink Speeders yang kini sedang dirundung tren yang menurun. Hal itulah yang menjadi sorotan salah satu media Korea Selatan. Setelah dikalahkan Red Sparks, tim-tim lain seperti mendapatkan karpet merah untuk bergiliran menumbangkan Pink Speeders. 2 kekalahan beruntun langsung dicecap Pink Speeders saat dibantai juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate dan Hi-Pass. Yena menyebut bahwa tren penurunan ini lumrah terjadi kepada Pink Speeders lantaran mereka sudah menorehkan catatan kemenangan yang panjang. 14 laga dengan hasil yang sempurna tentu sangat menguras fisik dan mental para pemain, sehingga mereka kini cenderung tampil kurang konsisten. Bak pisau bermata dua, kemenangan beruntun yang panjang juga bisa menghadirkan sebuah efek yang dialami Pink Speeders saat ini. Walau masih berada di puncak klasemen, Pink Speeders kini semakin rawan tergusur setelah mereka kalah untuk kedua kalinya dari Hi-Pass. Dengan menorehkan 45 poin, Pink Speeders hanya unggul 2 poin atas Hillstate yang akan bermain pada siang ini. Sementara itu, peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang menorehkan 36 poin usai mendapatkan 9 kemenangan beruntun. Sejak dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Incheon Heungkook Live Pink Speeders mulai mengalami penurunan di Liga Voli Korea. Tren positif masih terus dilanjutkan Red Sparks ketika mereka mengawali paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 10 Januari 2025, kemarin. Tim asuhan Ko Hye-jin mendapatkan kemenangan ke-9-nya secara beruntun saat bersua GS Chalters Soul Kicks. Kemenangan tersebut didapat tidak mudah, Red Sparks berjuang selama 5 set sebelum menang 3-2. Meski berhasil menang dalam laga sengit tersebut, Red Sparks masih menelan kerugian karena mereka gagal mengamankan 3 poin penuh. Hal itu tidak lepas dari situasi GS Chalters sendiri yang tampil jeblok dan menjadi juru kunci alias penghuni dasar klasemen sementara. Rasa tidak puas bahkan langsung ditunjukkan Ko Hye-jin selaku juru taktik Red Sparks dengan pola permainan di lapangan. Bagi pria berusia 44 tahun tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil tidak cukup baik walau akhirnya mereka mengukir rekor kemenangan terpanjang. Dalam pertandingan ini, tim berjuluk Red Force itu mendapatkan mayoritas sumber poin dari Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi pemain paling menonjol Red Sparks dengan raihan 33 poin.
Saat pelatih sendiri menunjukkan gelagat tidak puas, penampilan para pemain Red Sparks masih mendapatkan respek dari kubu GS Chalters. Hal itu diungkapkan langsung oleh Liang Taek sebagai juru taktik tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea itu dalam 9 musim beruntun. Bagi pria yang pernah menangai Palembang Ban Sumsel Bubble itu, Megawati dan kawan-kawan masih mampu menunjukkan perbedaan dari sisi kualitas kemampuan. Aspek itulah yang tak dimiliki pemain GS Chalters, terlebih lagi pada laga sebelumnya melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders juga harus full set. Dengan perjuangan yang sudah ditunjukkan para pemainnya, Liang Taek tidak bisa berkata-kata lagi untuk kekalahan dari Red Sparks ini. "Saya tak tahu apa yang bisa saya katakan jika kalah seperti ini," ucap Liang Taek, dilansir dari laman Chosun. Liang Taek juga mengutarakan respeknya kepada seluruh tim-tim yang akan dilawannya di sisa kompetisi musim ini yang dirasa tidak akan mudah. Para pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dianggap masih memiliki kemampuan solid saat menjalani laga terkini Liga Voli Korea. GS Chalters nyaris menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks, tim yang sedang memegang rekor kemenangan berturut-turut. GS Chalters membuat Red Sparks dalam bahaya dalam laga putaran keempat di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, Sabtu, 10 Januari 2025. Red Force sebenarnya berada dalam posisi lebih diunggulkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan. Bagaimana tidak, Red Sparks baru menjalani pertandingan setelah mendapatkan libur selama 10 hari sejak melakoni pertandingan terakhir di putaran ketiga. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memiliki keunggulan dalam hal kebugaran karena baru melakoni pertandingan pertama di paruh kedua musim. Di sisi lain GS Chalters mesti menjalani 2 pertandingan pertama pada putaran ini hanya dalam kurun 4 hari. Pemiliki rekor 9 gelar beruntun di Liga Korea itu bahkan harus melakoni pertandingan 5 set penuh saat berhasil mengalahkan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders pada 7 Januari lalu. Pelatih GS Chalters, Liang Taek, pun merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya yang hampir menghancurkan rekor 8 kemenangan beruntun Red Sparks. Red Sparks akhirnya menang butuh 5 set yang ketat untuk menang dengan skor 3-2. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan perbedaan dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Jember tersebut mencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsih 33 poin dan tingkat keberhasilan serangan 54,24%. Adapun 2 hitter, Vanja Bukilik dan Pyo Sungju, sama-sama hanya mencapai tingkat keberhasilan serangan di bawah 30%. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun tidak terkesan dengan fakta timnya belum kalah juga di 9 laga terakhir. Dia berharap asuhnya mampu menunjukkan permainan yang bagus selain hanya meraih kemenangan. "Saya tidak terkesan dengan rekor tersebut. Di setiap pertandingan, para pemain harus menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan diri," kata Ko Hye-jin. "Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bekerja keras di luar musim dan di dalam musim, dan bahwa performa mereka muncul dan rasa pencapaian itu muncul," tutup Ko Hye-jin. Tim voli Korea Selatan GS Chalters Seoul Kicks pantas berbangga diri walau mereka dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pertemuan terkini di Liga Voli Korea. Usai kemenangan atas GS Chalters, Megawati Hangestri malah terlihat lesu dan kecewa setelah berhasil membawa Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks melibas GS Chalters 3-2. Bahkan keberhasilan menaklukkan GS Chalters pun membuat Red Sparks sukses memecahkan rekor tim yang sudah bertahan 15 tahun lamanya. Pasalnya, kemenangan atas GS Chalters itu menjadi yang ke-9 untuk Red Sparks secara beruntun. Catatan itu berhasil melampaui rekor tim sebelumnya pada musim 2008-2009 dengan 8 kemenangan beruntun. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan torehan 33 poin. Namun, setelah pertandingan berakhir, Megawati Hangestri justru terlihat kecewa dan tertunduk lesu. Hal itulah yang membuat media Korea Selatan, SBS Sports, bertanya apa yang membuat senyum Megawati Hangestri hilang di laga tersebut. Melansir dari tayangan di kanal YouTube SBS Sports, Mega mengatakan jika dirinya kehilangan ritme bermain sejak awal pertandingan. "Kadang aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan sedikit kurang fokus dikit jadi kehilangan ritme. Tapi aku bertahan sampai akhir, aku percaya pada diriku. Aku percaya sama teman-teman karena bantu aku," kata Megawati Hangestri. "Gak ada masalah juga, hari ini aku terlalu banyak mikir aja. Jadi sedikit lupa untuk senyum," sambung Megawati. Mega pun membantah jika dirinya merasa dapat tekanan dan tanggung jawab besar di laga tersebut. "Sebenarnya aku tidak perlu mempermasalahkan itu tanggung jawab dan tekanan, dan seharusnya gak usah menjadi beban buat aku main aja enjoy sama tim aku," tutup Megawati.
Ekspresi Megawati Hangestri seusai membawa Red Sparks mengalahkan GS Charlton pada laga perdana putaran keempat V-League 2024-2025 mendapat sorotan. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan saat Red Sparks mengatasi perlawanan alot GS Charlton pada Jumat, 10 Januari 2025.